Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Yes ya, harus semangat ya. Jadi ketika pembelajaran itu harus semangat. Oke. Alhamdulillah sehat semuanya, dalam keadaan bahagia. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bermanfaat. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada siapa? Chelsea, Levan. Oh ya, sama Aswin masuk. Oh Aswin. Siapa yang sakit itu? Evan. Belum ya, belum masuk ya. Oke, yang belum masuk karena sakit, semoga kita doakan cepat sembuh ya, biar bisa berkumpul lagi dengan kita semua untuk mengikuti pembelajaran. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kali ini yang memimpin doa yaitu Bima. Silakan Bima untuk memimpin doa satu kelas. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa untuk kasih. Doa mulai. Bismillah. Doa selesai. Ya, amin. Terima kasih Bima untuk memimpin doa. Oke, sebelum itu saya tanya, ada yang pernah tahu hukum bacaan alif lam syamsiah atau komariah? Ada yang tahu enggak? Belum tahu ya? Berarti masih kurang dipelajari. Oke, tentang tujuan pembelajaran hari ini yaitu: satu, siswa dapat membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Kedua, siswa dapat menghafal. Ketiga, siswa dapat menjelaskan isi makna 4 sumber hukum Islam. Dan keempat, siswa dapat menjelaskan hukum bacaan al-ta'rif ya. Al-ta'rif ya, yang saya tanyakan tadi, itu al-ta'rif itu hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Oke, jadi kalian harus bisa membaca atau belajar ilmu tajwid biar ketika kita membaca Al-Quran itu dengan benar lah, itu biar kalian ketika baca Al-Quran itu nggak salah lah itu. Jadi harus semangat, kita harus belajar Al-Qurannya ya. Kemarin sudah saya kasihkan asesmen yaitu pretest tentang bagaimana kalian pengetahuan tentang materi hari ini. Sudah saya bagi kelompok sesuai dengan kemampuan. Tadi kita akan membuat kelompok 4 ya, di setiap kelompok ada yang level bisa, sedang, dan kurang. Dan nanti sudah saya bagi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oke, sekarang silakan kalian membuat kelompok yang sudah saya tentukan. Oke, pertama Kenzo, kelompok 1. Terus Evan. Oh, Evan nggak masuk ya. Azwin, Nata, Livia, Mita. Oke ya, terima kasih lah. Ini susunan kelompoknya menjadi 4 sudah sesuai. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama surat An-Nahl ayat 64 secara bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaika kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim.
Jadi artinya, dan kami tidak turunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu sebagai hudal linnas, jadi petunjuk bagi manusia. Nah, jadi wajib kita baca setiap hari ya orang Islam. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur lah. Itu gunanya untuk apa? Petunjuk bagi kita semuanya ya. Jadi di situ kita dapat mengartikan ada 4 sumber hukum Islam yang harus kita ketahui. Pertama, Al-Quran. Al-Quran yaitu kalamullah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai wahyu yang dibutuhkan dan dibukukan ya. Jadi itu Al-Quran yang berupa buku. Kedua, hadis yaitu perkataan, perbuatan dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad. Ketiga, ijma ulama yaitu kesepakatan ulama dalam menentukan sebuah hukum. Dan yang terakhir yaitu qiyas, penetapan hukum pada suatu perbuatan yang saat itu belum ada ketentuannya dan kemudian didasarkan dengan yang sudah ada ketentuannya itu. Nomor 1, 2 mungkin sekalian sudah tahu Al-Quran dan hadis ya. Ketiga yaitu ijma. Jadi ijma itu berkumpul ulama untuk menentukan hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran dan hadis. Contohnya apa? Bagaimana hukumnya sholat dengan bercelana ya kan? Di zaman dahulu kan nggak ada celana, yang ada kan zaman modern ya. Nah itu hukumnya bagaimana? Kan menyerupai orang-orang kafir dulu ya kan, orang-orang non muslim lah. Itu bagaimana? Itu ijma berkumpul menentukan hukum Islam lah. Kedua, yang keempat, qiyas, yaitu penetapan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis ya. Itu contoh menyamakan, qiyas itu menyamakan. Contoh bagaimana hukumnya mengkonsumsi narkoba ya kan? Padahal zaman Nabi tidak ada narkoba. Akhirnya apa? Mengkiaskan, yaitu menyamakan. Oh ternyata narkoba ini sifatnya memabukkan. Oh sama dengan khomer diharamkan karena memabukkan. Akhirnya narkoba dilarang lah, itu qiyas. Jadi itu 4 sumber hukum Islam. Paham ya anak-anak ya? Nah, paham, bagus. Oke, di sini ada bacaan tajwid apa saja? Ada yang tahu? Oke, dia apa? Ada apa? Al-Qamariyah mana? Ayo, Al-Amri. Terus ada lagi? Ya, Syamsiyah. Ar-Rasulah ya, sama minkum. Oke, berarti ada sebagian yang sudah bisa. Oke, saya bagi LKPD setiap kelompok, silakan dikerjakan dan ditulis. Di situ ada kelas, kelompok dan anggota ya. Jadi nanti kalian kerjakan sesuai dengan petunjuknya. Yuk, nih KPD ya. Dipegang ini ya. Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang berada di LKPD. Yaitu silakan ditulis itu potongan ayat ya, hukum bacaannya apa ya, dia ya tulis nama anggotanya. Nah, ditulis dulu ini anggotanya kelompok berapa ya, nanti terus dikerjakan ini potongan ayat hukum bacaannya ya. Oke anak-anak, waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 1 maju terlebih dahulu. Nah, saya geser sini. Assalamualaikum dulu. Salam. Waalaikumsalam. Ya, jadi dari bacaan tadi yang kamu ada apa?
Oke, siap. Betul, bagus. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Bagus. Lanjut ke nomor 2. Silakan maju mempresentasikan. Ayo cepat. Oke, terima kasih. Kelompok 1 sampai kelompok 4. Baik, sudah mulai mengerti hukum bacaan al-tarif. Oke, Bapak jelaskan. Di sini hukum bacaan al-tarif ada 2 ya kan, asamsiah sama al-qamariyah. Masing-masing ada 14 huruf ya. Kalau asamsiah hurufnya ta, sa, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, do, lam, nun. Kalau al-qamariyah alif, ba, jim, ha, kho, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ya, ha. Itu semuanya huruf-huruf al-qamariyah. Jadi bisa dipahami semuanya ya. Bisa dipahami ya, Ci ya. Oke, jadi itu bagaimana cara membacanya? Kalau asamsiah cara membacanya yaitu bunyinya lam sukun tidak terbaca, tetapi dimasukkan ke huruf di depannya. Kalau al-qamariyah bunyi lam sukunnya dibaca jangan jelas. Kalau bahasanya tajwid ini idgham syamsiah, ini idhar qamariyah. Oke, lebih jelasnya mari kita deteksi contoh-contohnya. Oke, di dalam surat Al-Adiyat ini ada beberapa bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Oke, dilihat. Wal adiyati berarti al-qamariyah, bagus. Fal muriyati al-qamariyah, fal mubirati al-qamariyah karena alif lam bertemu mim, betul. Fis sudur al-asamsiah, alif lam bertemu dengan sodan. Oke, semuanya sudah bagus. Kalian sudah bisa membedakan mana al-qamariyah dan mana asamsiah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Sudah jelas semuanya, sudah bisa. Untuk tugas individunya silakan dicatat di bukunya masing-masing, yaitu silakan cari masing-masing 5 contoh al-qamariyah dan asamsiah melalui Al-Quran atau buku-buku yang lainnya ya. Jadi itu untuk tugas individunya silakan dicari di bukunya masing-masing. Kita lanjut minggu depan dengan materi yang baru. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa dilakukan di kehidupan ketika kita membaca Al-Quran. Oke, Bapak kasih pantun jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa jangan lupa makan ikan ya. Kita sebagai orang Surabaya jangan lupa membaca Al-Quran. Oke. Satu lagi pantun. Satu lagi. Ikan sepat, ikan gabus. Itulah nama-nama ikan. Oke. Sebelum Bapak meninggalkan kelas, mari kita berdoa bersama-sama agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Mari kita baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.